Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabi rasulillah wa ala alihi wa wala. La haula wala quwata illa billah. Baik, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang al-usulul khamsah di dalam Islam. Apa itu al-usulul khamsah? Secara bahasa, al-usulul khamsah adalah 5 prinsip dasar. Al-usul itu prinsip dasar, al-khamsah 5, artinya al-usul khamsah artinya adalah 5 prinsip dasar. Dalam ilmu usul fikih atau ilmu fikih, al-usulul khamsah adalah 5 prinsip dasar yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum di dalam Islam. Artinya ada haram, wajib, makruh, sunnah, mubah. Itu ditentukan dari mana? Ya, diambil dari al-usul khamsah tersebut. Lalu apa saja al-usul khamsah? Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama di dalam Islam. Sebagai contoh, perintah untuk sholat itu wajib. Sholat itu wajib kita tuh dari mana? Yaitu di dalam Al-Quran. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Belajar itu wajib, kita tahu dari mana? Dari Al-Quran. Ayat yang pertama itu adalah Iqra, bacalah. Afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun. Itu merupakan redaksi dalam Al-Quran yang menyatakan bahasanya menuntut ilmu itu adalah wajib. Yang pertama di Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis atau Sunnah Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua di dalam Islam. Sebagai contoh adalah perintah menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridohtun. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Bagi siapa? Bagi setiap muslim. Itu artinya menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban. Memperkuat apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Iqra, bacalah. Berarti belajar itu wajib. Menuntut ilmu itu wajib, dikuatkan lagi oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah isma. Isma itu apa? Isma adalah sumber hukum Islam yang pertama. Yang ketiga, setelah Al-Quran, hadis, yang ketiga adalah isma. Isma itu apa? Isma adalah kesepakatan umat Islam. Tentu saja adalah kesepakatan dalam hasanah hal kebaikan. Sebagai contoh adalah ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dilakukan pembukuan Al-Quran, yaitu menulis Al-Quran dijadikan dalam satu kitab atau mushaf Al-Quran yang ada pada kita hari ini. Walaupun pertama kali setelah Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan atau diberikan masukan oleh Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran menjadi satu kitab, beliau menolak dengan alasan belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi pada akhirnya setelah Umar memberikan penjelasan dan meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq, dilakukanlah tadwin Quran atau pembukuan Al-Quran. Itulah contoh dari isma. Al-Quran, As-Sunnah, Isma. Yang ketiga, yang keempat adalah Al-Qiyas. Qiyas itu apa? Analogi atau menyamakan satu hukum atas suatu perkara yang belum ada ketentuannya di dalam Al-Quran, Sunnah maupun Isma, disamakan, dikiaskan, dianalogikan dengan yang sudah ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah atau Isma. Sebagai contoh adalah hukum narkoba, halal atau haram. Narkoba itu haram. Dari mana kita tahu haram? Ada di dalam Al-Quran tidak ada, Sunnah tidak ada, Isma tidak ada. Kita tahu haram karena melalui kias, yaitu sifat homer
dan narkoba itu memiliki satu kesamaan. Di zaman Nabi adanya khamr, yaitu dia itu memabukkan, merusak, menghilangkan pikiran, sama sifatnya dengan narkoba, merusak, menghilangkan pikiran, dan merusak kesehatan tadi. Makanya khamr atau narkoba itu hukumnya haram, dikiaskan, dianalogikan dengan khamr tadi. Yang keempat, yang kelima adalah al-urf. Urf itu apa? Kebiasaan. Artinya kebiasaan yang tidak melanggar syariat Islam, tidak melanggar Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas tadi, maka kebiasaan itu bisa boleh dilakukan. Sebagai contoh adalah dalam hal jual beli. Sebenarnya dalam hal jual beli, baik itu penjual maupun membeli harus melakukan ijab qabul. Si penjual mengucapkan ijabnya, pembeli mengucapkan qabulnya. Tapi kebiasaan di masyarakat yang sudah terjadi adalah tanpa mengucapkan ijab qabul, dan itu boleh karena sudah kebiasaan itu tidak melanggar syariat Islam. Baik, itu saja penjelasan singkat tentang al-usul khamsah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Heri, nun wal qalami wa ma yasurun fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.